Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Zumekawati dengan NIM 185211070 dari kelas MBS 5G. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen syariah. Poin pertama yaitu apakah organisasi memerlukan manajemen. Kita akan membahas mengenai pengertian manajemen, fungsi manajemen, dan unsur manajemen. Yang pertama itu pengertian dari manajemen. Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan target dari individu ataupun kelompok tersebut. Jadi, manajemen itu sangat penting bagi organisasi karena menentukan tujuan dari organisasi tersebut. Kemudian ada beberapa pengertian menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Tricky mendefinisikan bahwa manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif dan efisien dalam hal ini efektif itu berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Kemudian menurut Lawrence berpendapat bahwa pengertian manajemen merupakan keahlian untuk menggerakkan orang agar melakukan sesuatu. Kemudian menurut Robert Terry mengatakan bahwa manajemen merupakan proses yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari manajemen. Ada 4. Yang pertama planning. Planning adalah bagaimana perusahaan menetapkan tujuan yang diinginkan dan kemudian menyusun rencana strategi bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian manajer dalam fungsi perencanaan harus mengkaji dan mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum memutuskan karena perencanaan ini merupakan langkah awal yang bisa berpengaruh secara total dalam perusahaan ke depannya. Jadi majunya suatu perusahaan ditentukan dari perencanaannya. Kemudian organizing. Organizing adalah pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki agar bisa kemudian menjalankan rencana-rencana yang sudah diputuskan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi pengorganisasian mengelompokkan semua orang, alat, tugas, dan wewenang yang ada dijadikan satu kesatuan, yang kemudian digerakkan melaksanakan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian directing atau pengarahan. Fungsi pengarahan adalah upaya untuk menciptakan suasana kerja dinamis sehat agar kinerjanya lebih efektif dan efisien. Seperti membimbing dan memberi motivasi kepada pekerja supaya dapat bekerja secara efektif dan efisien. Kemudian ada controlling. Controlling ini merupakan fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian adalah upaya untuk menilai suatu kinerja yang berpatokan kepada standar yang telah dibuat, juga melakukan perbaikan apabila memang dibutuhkan, seperti melakukan pengevaluasian keberhasilan dan target dengan cara mengikuti standar indikator yang sudah ditetapkan. Kemudian unsur manajemen. Yang pertama yaitu sumber daya manusia atau man. Unsur yang paling vital adalah sumber daya manusia. Manusia yang membuat perencanaan dan mereka pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa adanya manusia, tidak ada proses bekerja atau produksi. Kemudian
Material, bahan baku, ketersediaan bahan baku atau material dalam proses produksi itu sangat penting. Kemudian mesin, untuk mengolah bahan baku menjadi barang yang jadi dibutuhkan mesin dan peralatan pekerja. Kemudian metode ini merupakan manajemen untuk mengelola sejumlah unsur-unsur di atas dibutuhkan untuk mencapai produksi dari barang yang telah diputuskan. Kemudian market atau pasar. Konsumen atau pasar merupakan elemen yang sangat penting. Tanpa permintaan, maka proses produksi akan terhenti dan segala aktivitas perusahaan akan vakum. Jadi unsur-unsur manajemen ini merupakan saling berkaitan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.